Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Dialog Hai Balikenken kami akan hadirkan ke tengah ruang dengar Anda. Selain Anda bisa dengarkan melalui frekuensi FM 97,9 dan AM 1080 kHz, atau Anda bisa dengarkan melalui New RRI Playgo, dan bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami official RRI ya. Dan kita akan sharing seputar topik Kamtibmas jelang pemilu wilayah hukum Polsek Seririt. Telah hadir di studio Pro 1 Kapolsek Seririt Bapak Made Suandre SH. Selamat pagi, Om Swastiastu Pak Kapolsek. Selamat pagi. Apa kabar Bapak? Astungkaro, baik. Astungkaro baik Pak. Ya, ini pertemuan kita keberapa kali ya? Karena sebelum di Polsek Seririt Bapak ada di Polsek Celukan Bawang kalau tidak salah. Ya betul ya Pak ya? Betul. Luar biasa karirnya. Setelah dari Seririt kira-kira kemana Pak? Ke Polda kah? Diperkirakan gitu Pak ya biasanya ya. Oke. Sehat selalu ya Pak ya. Tetap semangat ya. Baik. Dan tadi sudah kami sampaikan bahwasannya topiknya mengenai Kamtibmas jelang pemilu wilayah hukum Polsek Seririt. Jadi mungkin sebelum ke topik ya Pak Kapolsek ya, bisa dipaparkan terkait peran Polri sampai dengan sekarang mengenai Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Seririt. Silakan. Baik, terima kasih Ibu untuk kami sampaikan wilayah Seririt khususnya. Secara umum Singaraja atau Buleleng, situasi sementara di Polsek Seririt sampai saat ini menjelang menjelang pemilu, sementara nihil, ada riak-riak, sementara aman terkendali, walaupun ada masalah kriminal kecil, namun kami bisa menangani baik itu secara kekeluargaan, tapi secara umum kami selesaikan secara kekeluargaan. Oke, itu maksudnya kriminal kecil itu apa saja Pak Kapolsek? Ya biasa, kadang-kadang anak-anak muda di jalan saling lirik, akhirnya terjadi ya perkelahian, itu pun kami bisa tangani. Oke, itu sempat terjadi perkelahian antara anak muda di sana berarti Pak ya? Iya betul. Hanya gara-gara saling lirik, gesekan gitu dan lainnya ya? Gesekan-gesekan. Oke, baik. Selain perkelahian ada tindak kriminalitas lainnya Pak Kapolsek? Kalau masalah kriminalitas ya biasa kekerasan dalam rumah tangga, itu pun kami dapat selesaikan secara kekeluargaan, diselesaikan si pandu beradat. Namun sampai saat ini walaupun 1-2 semua bisa teratasi dan bisa ditangani. Oke, si pandu beradat gitu ya untuk mediasinya Pak ya. Oke. Dan ini juga pentingnya peran Polri ya Pak Kapolsek ya dalam pemilihan umum atau pemilu 2024 nanti, di mana Polri juga bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat atau Harkamtibmas saat pemilu 2024. Ini mencegah yang namanya tindakan yang di luar dugaan Pak ya? Iya. Oke. Mungkin di wilayah hukum Polsek Seririt apakah membangun yang namanya posko-posko pemilu begitu, atau mungkin sudah bisa teridentifikasi daerah-daerah yang rawan konflik begitu Pak? Baik, sampai saat ini kami belum bangun posko-posko untuk kedepannya. Namun kami tetap mengimbau kepada masyarakat, kami bersama-sama dengan Pecalang, terus ke Perbekel atau Pak Lurah, di mana wilayah-wilayah komplit yang kami anggap rawan. Dan kebetulan juga nanti tanggal 28 ada kirap semua partai, sudah mulai dari kemarin, dan wilayah Seririt tanggal 28 dapat giliran. 28 besok 28 ini Pak besok. ya? Lagi 2 hari ya? Iya. Sekarang 26 ya? Iya. Oke. Dapat giliran kirap pemilunya. Iya, berarti betul. sudah mempersiapkan segala sesuatunya Pak ya, mungkin dari pengamanannya atau bagaimana Bapak personil yang diterjunkan? Iya betul, sampai saat ini kami sudah sprintkan anggota untuk terjun ke lapangan antisipasi, karena kirap tersebut nanti akan memasuki pasar untuk sosialisasi tentang pemilu nantinya. Oke, iya. Untuk anggota kami sudah plotting semua yang kami anggap bukan rawan apa tapi rawan kemacetan. Kami sudah plotting semua. Mudah-mudahan nanti apa yang dicanangkan, apa yang diprogramkan dari atas
khususnya wilayah Seririt, satu aman lancar, tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan. Oh, rawan kemacetan itu di jalan mana saja, Di depan Pak? pasar. Oh, depan pasar itu jalan apa namanya? Jalan Jalan Gajah Mada atau apa? Gajah Mada Mada. ya. Oh, Gajah Mada ya. Di pertukuan itu. Di sana yang rawan macet ya. Iya. Karena Sedikit tidak fatal, tapi bisa diatasi. Oke. Kalau yang namanya rawan konflik, nah ini Polsek Seririt mewilayahi berapa desa, Pak? Kalau daerah kami 20 desa, 1 kelurahan. 20 desa, 1 kelurahan. Dari 20 desa tersebut ada nggak yang memang bisa dikatakan rawan konflik, rawan tindak kriminalitas? Sampai saat ini kami anggap rawan konflik nggak ada. Nggak ada ya? Namun mohon maaf aja, di wilayah di desa Pengastulan. Namun sampai saat ini apa yang kita harapkan sudah saling menyadari yang namanya konflik. Kita atau saya dari kepolisian bersama Pak Camat dengan Koramil melakukan pendekatan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Apa sebelumnya yang terjadi di desa Pengastulan tersebut, Pak Kapolsek? Kalau di daerah Pengastulan masalah sertifikat tanah. Karena sebagai informasi di daerah Pengastulan itu kan tanah itu katanya adalah milik adat. Namun di satu sisi salah satu warga biar tanah atau dia tempati itu biar bisa disertifikat. Gitu. Tapi kasus itu sudah ditangani di PN, Pengadilan Negeri. Berarti sudah clear ya, Nanti Pak, hasilnya bagaimana saya juga kan nggak tahu. Yang penting apapun hasilnya, apapun keputusannya daerah Pengastulan yang kami rangkul aman. Sampai saat ini aman. Oke. Ya. Berarti peran Polri ini bukan saja baru ada konflik, ada permasalahan baru sifatnya menyambangi masyarakat, Pak ya? Atau mungkin ada secara kontinu atau intens begitu peran Polri untuk saling berkomunikasi dengan masyarakat, contohnya seperti Jumat Curhat kayak gitu, Pak. Selain Jumat Curhat, kalau di wilayah hukum Polsek Seririt apa saja ada, Pak? Kalau Jumat Curhat ya, karena itu program dari pimpinan kami dari pusat, itu pun dilaksanakan setiap hari Jumat. Memang kami nilai kegiatan Jumat Curhat itu bagus sekali. Karena kita terjun ke masyarakat, bertatap muka langsung terhadap organisasi-organisasi, misalnya organisasi nelayan, anak muda atau yang lainnya, bahkan pihak pegawai perbekal atau kelurahan. Di sana di dalam Jumat Curhat itu semua masukan-masukan kita bisa menerimanya. Kalau memang kalau saya Jumat Curhat, kalau bisa saya jawab, kalau enggak kami catat, kami tanyakan kepada pimpinan yang lebih atas. Itu Jumat Curhat. Dan masalah apa yang disampaikan tadi, selain di Jumat Curhat, kami juga melakukan dalam rangka buat tahun politik akan datang, anggota kami preman maupun secara uniform, kami terjun ke masyarakat juga. Dan juga ke sekolah-sekolah, terutama anak-anak SMA. Di sana kami menyampaikan dalam rangka menjelang bulan politik. Istilahnya kami polisi masuk sekolah. Karena ini anak-anak sekolah kan kadang-kadang banyak yang ikut-ikutan itu tidak tahu permasalahan papok apa yang kami sampaikan tadi, masalah kriminal. Nah, di sana sebelum terjadi kriminal, kami sudah mendahului masuk ke sekolah-sekolah. Bahkan kami perintah pimpinan sekarang masuk ke gereja. Ke gereja kami masuk, di sana kami minta waktu kepada Pak Pendeta untuk sedikit memberikan ya pengarahan lah tentang situasi. Karena kalau tidak gitu nanti di mana kita bisa mengumpulkan organisasi seperti yang mohon maaf aja Kristen itu kan di saat-saat Minggu dia umat kita melaksanakan persembahyangan, di sana kita masuk barang berapa menit, nggak lama, akhirnya setelah kami
komunikasi dengan pihak gereja dinilai sangat bagus. Beliau bilang, kami salut Pak, baru kali ini polisi bisa masuk gereja. Itu pun kami minta waktu setelah selesai melaksanakan persembahyangan. Sebelum selesai melaksanakan sembayangan, kami tidak akan mengganggu jam untuk persembahyangan di gereja. Intinya kami masuk gereja dinilai sangat positif sekali dari pihak pastor atau yang lainnya. Itu aja. Oke, itu Jumat curhat ya Pak ya? Nggak mesti Jumat curhat lain, Jumat Oh, curhat. Jumat curhat lain. Nggak mesti mengadakan sosialisasi edukasi itu di Balai Banjar begitu langsung datang menyambangi masyarakat, nggak. Jadi ke sekolah-sekolah. Kami tidak justru di Balai Banjar, kami justru mencari suasana atau alam yang bagaimana antara kami selaku kepolisian dengan masyarakat atau organisasi masyarakat yang kami ajak komunikasi, berdialogis, biar tidak tegang gitu loh. Biar masyarakat atau warga memberikan aspirasi santai, tidak merasakan tertekan gitu, dalam keadaan memberikan masukan tidak dalam keadaan terpaksa. Kami setelah kami memberikan antara masyarakat memberikan masukan, kami kan feedback. Nah, di sana enak gitu loh, sambil duduk bareng, ngopi, minum, rasa kekeluargaan yang kami bikin, karena itu perintah pimpinan kami tingkat pusat. Kami tinggal melaksanakan. Selain Jumat curhat, itu program pimpinan juga, dan Minggu itu pimpinan juga punya program. Minggu kasih ya maksudnya Pak ya. Nah, kalau sekolah-sekolah, kami punya program sendiri, itu pun semua unit kami terjunkan. Unit Bimas, Intel, RSRC. Oke. Tentu saja diharapkan dengan langsung berhadapan bersama masyarakat ini tetap menjaga kerukunan Pak ya. Betul. Dan toleransi begitu ya kepada masyarakat maupun umat beragama. Yeah. Menjaga Bhinneka Tunggal Ika juga ya Pak ya. Serta yang terpenting itu kepedulian Pak terhadap Kamtibmas ya. Serta untuk tetap menyampaikan ataupun melaporkan bila mana ada orang ataupun hal-hal yang mencurigakan, kegiatan yang mencurigakan, meresahkan masyarakat ini. Bisa Pak ya dari masyarakat itu melapor langsung ke Polsek Seririt. Oke. Bisa. Apakah mesti harus proseduralnya ke kepala desa, lurah dan sebagainya baru laporannya ke Polsek? Itu seperti apa Pak teknisnya? Kalau masyarakat melapor sah-sah saja, kalau dia melalui kantor desa juga boleh. Tapi kadang-kadang masyarakat itu langsung ke polisi. Tetapi setelah nanti Polri menangani, kadang-kadang dari pihak keluarga, tadi kami sampaikan si pandu beradat, kami serahkan sama adat. Sama adat di sana, kekeluargaan dia akan menyelesaikan, tidak justru harus diselesaikan secara hukum atau di Polsek. Itu pun perintah pimpinan usahakan menyelesaikan kasus secara si pandu beradat, secara kekeluargaan. Nah, terus di satu sisi kami sampaikan ini di dalam kami kegiatan-kegiatan, kadang-kadang malam kami istilahnya sekarang perintah pimpinan juga, di mana tempat anak-anak muda duduk, kami pasti nimbrung langsung. Tetap mengimbau, mengarahkan, terutama anak-anak muda, malam minggu lagi. Oke, nah ini sebentar, hari ini malam minggu juga Pak ya? Atau mungkin ada patroli rutin Pak setiap malam? Setiap malam. Itu pun setiap malam rotator harus hidup, karena secara pribadi, kalau rotator sudah hidup, kalau warga atau masyarakat punya niat umpamanya mencuri, begitu lihat sinar lampu, niatnya dia untuk melakukan kejahatan pasti tidak jadi. Kalau kita patroli rotator tidak hidup, ya sama aja. Itu pun perintah pimpinan, setiap patroli nyalakan lampu rotator. Nah, kami juga itu perintah pimpinan juga, perintah Bapak Kapolda, perintah Bapak Kapolres. Kami yang kami sampaikan tadi, rotator hidup setiap malam, di mana anak muda, walaupun tidak anak muda, masyarakat, mungkin warga nongkrong, kami arahkan anggota di lapangan menghampiri. Nah, di sana kita berdialogis, mungkin ada mendengar keluhan-keluhan gitu. Oke, tapi memang setiap malam gitu ya banyak anak-anak muda lagi ngumpul gitu Pak. Ngumpulnya yang dalam tanda kutip
yang nggak jelas atau apa gitu. Kalau di daerah Seririt tidak ada tiap malam. Namanya anak muda, paling malam minggu khususnya di Seririt, kadang-kadang di lapangan. Paling nongkrong-nongkrong aja, nongkrong-nongkrong. Ada trek-trekan gitu nggak Pak kalau di Kalau daerah Seririt? Seririt, Astungkara nggak ada sampai saat ini. Hmm. Kadang-kadang kalau memang ada informasi trek-trekan, suara motor keras saja dibilang trek-trekan, padahal enggak. Kami pernah mendatangi, kami menerima telepon dari warga, Pak di sini ada trek-trekan. Setelah kami jajaki, enggak ada. Mungkin suaranya agak keras, masyarakat terganggu, jadi dibilang ada trek-trekan. Intinya setiap warga masyarakat yang nelpon, kami selalu connect, selalu mendatangi di mana lokasi, di mana tempat, diinformasikan di sini bahwa ada trek-trekan. Kami datangi. Tidak ada sampai ya sekian lama lah. Karena di sini di Polsek Seririt kendaraan kami sudah siapin. Begitu ada respon langsung datang ke tempat kejadian. Oke, ya. Terkait dengan pemilu kembali lagi Pak Kapolsek. Selama ini yang namanya sosialisasi ataupun edukasi tentang kepemiluan begitu ya. Pasti saja digandeng oleh penyelenggara pemilu ya seperti KPU, Bawaslu begitu ya. Jadi berapa kali dalam seminggu begitu hal seperti sosialisasi ataupun edukasi bersama para penyelenggara pemilu ini Bapak? Kalau di daerah kami tidak 1 minggu. Kadang-kadang kalau dia sosialisasi ke desa sampai saat ini baru 1 kali kami. Baru 1 kali. Nah, apalagi nanti tanggal 28 ada kirap pemilu tuh Pak. Ini masyarakat sudah tahu atau bagaimana? Nah, kalau masyarakat sudah tahu, yang tahu cuma aparat-aparat desa aja. Oh gitu ya. Kalau nanti aparat desanya menginformasikan begitu ya ke kalau masyarakat tahu dan tidak kita tidak tahu. Biasanya kan yang sosialisasi kan dari pihak berperan di KPU. Dan kami sebagai kepolisian ada surat bahwa tanggal ini ada ini, ya kami siapin. Kami buat kasoprin untuk pengamanan seperti kami bilang tadi. Oke. Tapi masalah nanti di sini ada sosialisasi, biasanya dari pihak KPU bersurat. Ikut kami biasanya. Kapan hari kami ikut dengan Pak Camat, dengan Pak Dandramel juga. Oke. Dari hasil sosialisasi tersebut Bapak, bagaimana tanggapan atau respon masyarakat terkait kepemiluan di sampai saat tahun ini mendatang? Biasa-biasa aja, mungkin masyarakat sudah menyadari. Bahkan kami sempat komunikasi juga dengan tokoh adat gitu. Bagaimana setelah selesai ada mengadakan sosialisasi, yang bersangkutan jawab apa? Biasa-biasa aja gitu. Nggak tahu nanti kenyataannya kan. Karena lagi 1 tahun kan kegiatan pesta demokrasinya. Ya, siapa tahu ada masyarakat yang belum paham apa sih itu pemilu, nanti tahun depan kita pilih siapa aja gitu kan. Biasanya seperti itu ya Pak ya, pertanyaan dari masyarakat ya. Oke. Ya, pendengar, kita nantikan atensi Anda di 24644 atau bisa ke WA Pro 1 jikalau ada kendala sinyal ya, dan mungkin pulsa handphonenya lagi tidak mencukupi, bisa ke WA Pro 1 di 0811 3999 790. Kita berbincang seputar topik Kamtibmas jelang pemilu di wilayah hukum Polsek Seririt bersama Kapolsek Seririt Bapak Made Suwandre SH ya. Kita masih menantikan atensi Anda pendengar di 24644 atau ke WA Pro 1 di 0811 3999 790. Mohon izin Pak Kapolsek, sembari menantikan atensi pendengar kita jeda sejenak.
Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi arare maupun iyak yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Waduh Pak, kok wajah Mama kayak gini ya? Jadi hitam gelap gini nih, aduh. Loh, emang Mama pakai obat-obatan apa? Apa-apa, Mama kan rutin nih, tuh, pakai ini. Teman-teman Mama juga yang lain pada pakai nih. Wah, jangan-jangan itu mengandung hidrokinon yang dilarang digunakan sebagai pemutih kulit pada kosmetik. Penggunaan hidrokinon dengan konsentrasi berlebih dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan iritasi kulit, rasa panas seperti terbakar, warna kulit menjadi hitam gelap, dan dapat menyebabkan leukoderma kontak atau hilangnya pigmen warna kulit. Karena itu, cermat dalam memilih dan membeli kosmetik sesuai kebutuhan, baca informasi pada label atau kemasan kosmetik, serta pastikan sudah terregistrasi oleh BPOM dan dapat dicek melalui website Badan BPOM atau Halo BPOM 150033. Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak? Bisa. Aku bisanya lagu Korea. Oh no. Saya bisa Kak. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Wah, hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana? Diajarin sama mama Kak. Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia. Om Swastiastu. Dengan ini kami sampaikan, RRI Singaraja tetap memberikan pelayanan kehilangan STNK pada hari Sabtu dan tanggal merah kecuali hari Minggu. Dan untuk pelayanan dari pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA. Demikian informasi disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om. Sibuk banget bro, tuh handphone dipencet mulu dah. Iya nih, lagi kirim-kirim salam, sekalian request lagu di radio. Seru juga loh. Beneran, jadul banget masih main radio. Radio nggak semua jadul kok. Mau kirim-kirim salam atau sekedar request lagu di radio via telepon, bisa banget. Bisa lewat WA, Facebook, dan Instagram. Cari aja di media sosial kalian RRI Singaraja. Ikuti perkembangan lagu, nuansa budaya, dan berita-berita terkini hanya dengan satu kali sentuhan. Eits, ada aplikasinya juga loh, RRI Playgo. Yuk hubungi marketing kita untuk cari tahu seputaran pemasangan iklan dengan Desri 085 338 912 111 atau Dewe 081 54 706 806. Dian, aku nemu ini di jalan. Berani buka nggak ya? Daripada penasaran, mending buka aja. Waduh, ini cek tertulis 39 miliar rupiah. Ada siup dan surat tanah. Ini kebetulan ada alamat kantor dan nomor telepon. Aku telepon aja kali ya? Jangan Mita. Jangan nelpon ke nomor itu.
mending kamu abaikan atau lapor ke pihak berwajib aja. Emang kenapa? Ini kayaknya modus penipuan dah, nggak masuk akal. Modus penipuan bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan pada siapa saja. Salah satunya adalah modus penipuan dengan menjatuhkan cat palsu. Jika menemukan benda semacam itu di jalan, segera hubungi pihak berwajib dan jangan langsung menelpon ke nomor yang tertulis. Beberapa modus penipuan lainnya, yaitu tuduhan pengeroyokan dan memaksa pengendara menepi, rahasia polisi gabungan, kehabisan uang di jalan, kehabisan bensin, menyerempet kendaraan lalu meminta pertanggungjawaban, atau modus meminjam kartu e-tol. Tetap waspada dan jangan mudah percaya kepada siapapun saat berada di perjalanan. Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Kita masih menantikan atensi Anda pendengar di 24644 atau bisa ke WA Pro 1 di 0811 3999 790 ya. Sekali lagi kami sampaikan topiknya mengenai Kamtibmas jelang pemilu di wilayah hukum Polsek Seririt bersama Kapolsek Seririt Bapak Made Suwandre SH. Ya, Pak Kapolsek, sembari menantikan atensi pendengar kembali di 24644 ini yang pastinya memang peran Polri begitu Pak ya dalam menciptakan situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Ini diperlukan ataupun kerjasama dengan masyarakat, baik itu informasi-informasi penting yang baik dan juga positif begitu ya, oleh masyarakat dan juga kepada masyarakat ya. Bagaimana Pak Kapolsek, setuju dengan hal itu? Ya, sangat setuju ya. Dan kami sebagai Kapolsek Seririt ya, kami juga tidak sendirian. Di sini kami istilahnya tripika, ada Pak Camat dengan Pak Danramil. Apapun masukan-masukan aspirasi dari masyarakat berkaitan dengan menjelang pemilu, apakah itu kejadian-kejadian teriak-teriak kecil, ya semasa kami bisa tangani, kami tangani. Kalau memang ada kaitannya dengan Pak Camat, dengan Pak Danramil, kami selalu koordinasi dan penanganannya bersama-sama. Apapun aspirasi, apapun pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pemilu, kami selalu koordinasi. Kami tidak mengambil kami tidak melangkah melangkah sendirian. Oke, bersinergitas tetap Pak ya, berkolaborasi dengan pihak camat ataupun kepala desa atau lurah begitu Pak ya, yang ada di Seririt. Ya, sampai saat ini permasalahan-permasalahan yang bisa dikatakan cukup belum bisa teratasi apa kira-kira Pak di wilayah hukum Polsek Seririt? Kalau misalnya menjelang pemilu, berkaitan dengan pemilu sampai saat ini belum ada. Belum ada ya. Oke. Tadi kami sampaikan secara umum menjelang pemilu, alhamdulillah Astungkara wilayah kami tetap kondusif. Kalau riak-riak kecil sudah wajar. Tapi ya sementara landai-landai dan aman-aman. Mudah-mudahan sampai nanti hari hanya pemilu, kita harapkan masyarakat sudah menyadari apapun nanti pilihannya dalam satu keluarga, jangan sampai nanti ada yang saling ada pertengkaran, perselisihan. Perlu juga kami sampaikan sebelum pemilu di daerah kami ada pemilihan kepala perbekal.
Yang kemarin di Sulanya pemilihan untuk pejabat sementara. Astungkaro kemarin masyarakat sudah melakukan istilahnya demokrasi pemilihan perbekal sementara aman terkendali. Terus kemarin kami juga di daerah Desa Pangkung Paruk untuk ada di sana ada 4 calon ya, kami juga kemarin hadir Pak Dan Ramil dengan Pak Camat Astungkaro aman juga. Karena nanti pemilihannya bulan September kalau tidak salah tanggal 24. Di sana ada 4 calon. Mudah-mudahan kemarin sudah kami pesan tentang Kamtibmas, siapapun nanti terpilih itulah yang dipercaya sama masyarakat. Tetapi kami minta khusus Desa Pangkung Paruk jangan ada money politik uang. Biasanya ada money politik uang, ya namanya masyarakat yang tidak menutup kemungkinan, ya mohon maaf aja dikasih uang sayur aja, umpamanya 100.000, 50.000, coblos saya. Siapa sih nggak tergiur? Ya mudah-mudahan apa yang kami sampaikan kemarin, masyarakat mengerti untuk tidak menerima money politik uang. Ya, berarti mungkin berdasarkan pengalaman sebelumnya seperti itu ya Pak ya. Ya. Dan nanti juga diharapkan di kepemiluan mendatang jangan ada money politik juga. Betul. Ya Pak. Itu yang kita harapkan. Kemarin juga kami sempat bincang-bincang dengan pegawai daripada untuk panitia-panitia. Sama juga. Ya tidak menutup kemungkinan kan, namanya pingin maju goal. Siapa mau, siapa berani, ya udah. Yang penting aman. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Putri di Satelit terkait menampung berbagai informasi yang positif dari masyarakat. Ada nggak penekanan mungkin bagaimana cekal ataupun berita hoax itu Pak jelang pemilu? Tapi sampai saat ini di wilayah Seririt sementara berita hoax tentang pemilu nggak ada. Nggak ada Pak ya? Nggak ada. Kalau masalah hoax yang lain seperti masyarakat kena tipu lewat online ada, tapi itu kami arahkan agar masyarakat berhati-hatilah tentang medsos. Tapi tentang hoax tentang pemilu sampai saat ini detik ini belum ada. Ya mudah-mudahan nanti ke depan tidak ada hoax tentang pemilu. Oke. Ya, hoax termuat ataupun tentang informasi apapun begitu ya. Jadi masyarakat harus cerdas Pak ya. Betul. Menggunakan medsos. Jadi saring dulu sebelum sharing ya. Ini takutnya atau khawatirnya itu kan masyarakat kepancing ya Pak ya. Dengan berita-berita bohong atau hoax yang ada di media sosial gitu. Nah ini kan di media sosial biasanya kan banyak itu tentang hoax. Tapi kalau masyarakatnya mengerti, tapi kalau masyarakatnya awam tentang medsos ya tidak menutup kemungkinan. Tapi berbekal dengan Pak Lurah melalui Kaling atau kepala lingkungan sudah menyampaikan tentang dalam rangka menjelang pemilu. Apa yang tadi disampaikan berita-berita hoax jangan terlalu percaya. Kenapa? Kalau kita percaya akan menyengsarakan diri sendiri atau masyarakat secara khusus nanti. Oke, berarti harus benar-benar jangan terprovokasi begitu ya, Pak betul. Ya. Jangan terpancing dengan berita-berita yang belum diketahui kebenarannya seperti itu ya. Oke, ini ada pertanyaan kembali Bapak dari Ibu Wayan yang ada di Ayani begitu ya. Ini untuk memberikan informasi apakah perlu yang namanya menggandeng pihak terkait Bapak tentang kepemiluan begitu, sosialisasinya. Tapi kalau tentang pemilu nanti ada informasi tentang berkaitan dengan pemilu, nanti ada ininya ke jalur-jalurnya itu. Nanti kalau tidak salah nanti kan di bidang reserse yang ditunjuk nanti yang menangani tentang kepemiluan. Itu. Misalnya ada informasi begini, nanti ada unit yang menangani khusus. Oh, berarti ada penugasan khusus gitu Pak ya? Iya, ada menangani khusus nanti di reserse. Ada yang khusus menangani nanti. Okay. Nanti kalau memang benar ada nanti ya silakan aja nanti ke unit-unit khusus. Ke Polsek juga kita harapkan
ke unit khusus. Namanya aspirasi laporan pengaduan dari masyarakat, khususnya di Polsek Ceririt, kami tidak akan menolak. Tetapi kami akan mengarahkan sesuai dengan sesuai dengan prosedur. Jangan sampai nanti kok Polsek tidak menerima, umpamanya berkaitan dengan pemilu, adanya pengaduan, adanya laporan, kami terima, tetapi kami arahkan ke unit yang penanganan khusus. Gitu. Oke. Ya, tapi sampai saat ini belum ada Pak ya. Sampai saat ini Astungkara untuk memberikan aman, informasi. tidak ada laporan-laporan informasi tentang masalah pemilu. Kan satu langkah lagi, ada 2 langkah lagi sudah pemilu. Ya Astungkara wilayah Ceririt aman-aman aja. Mudah-mudahan ke depan apa yang diharapkan sama pimpinan, sama wilayah Singaraja, Ceririt tetap aman. Oke. Nanti pada saat pengamanan pemilu di tahun mendatang, kira-kira berapa personil Pak yang diterjunkan? Apakah ada kalau masalah jumlah penting personil, atau titik lokasi? Itu kalau masalah jumlah personil yang diturunkan atau diterjunkan, itu nanti pimpinan kami yang merekap personil yang disiapkan itu dari backup. Kami dimintai, kami kirim namanya nanti backup yang menyeprinkan atau menyusun di daerah-daerah mana yang memerlukan pengamanan kalau masalah pemilu nanti. Oke. Di wilayah hukum Polsek Ceririt sebagian besar semua ada TPS tempat pemungutan suara nanti Pak, atau mungkin ada TPS khusus gitu. Semua ada. Semua ada Pak ya. Oke. Dengan jumlah warga di sana berapa Pak? Jumlah masyarakatnya? Kalau masalah jumlah warga, ya mohon izin itu kan dari KPU nantinya. Oh gitu. Nanti masalah jumlahnya warga per desa dengan kelurahan sudah didata sama pihak KPU. Kalau tidak salah sampai 2 kali loh satu desa itu didatakan. Datakan pertama mungkin belum pas, belum masuk atau bagaimana, besoknya didatakan lagi ulang. Iya. Oke. Jangan sampai ada yang tercecer Pak ya. Mungkin Betul berdasarkan sekali, pengalaman 5 tahun lalu, mungkin di wilayah hukum Polsek Ceririt dapat bocoran seperti apa gitu Pak, terkait dengan pemilu yang kita evaluasi ya 5 tahun lalu. Kalau masalah pemilu bocoran-bocoran itu kami belum ada terima bocoran. Cuma kemarin mendatakan ulang, di dalam mendatakan ulang tuh mungkin namanya si A double masuk. Di sana didata ulang lagi per desa. Oh, ada nama ganda gitu ya, nama double itu Pak ya. Karena kan kadang-kadang namanya kan sama. Oh, gitu ya. Di cross check sama KPU, bener enggak si A. Kadang-kadang Wayan Putu namanya ternyata bener 2 gitu. Namanya 1, 2 masuk di programnya, di datanya. Nah, di sana kan di cross check ulang lagi. Oh, itu yang pengalaman sebelumnya Pak ya. Di cross check ulang. Saya aja sampai kaget tuh sampai secara mendetailnya saya tanya harus di cross check ulang Pak. Setelah di cross check ulang di per desa, nanti sekecamatan Ceririt ditempatkan satu tempat, waktu ini ditempatkan di Tangguwisyo. Ya, mohon izin Pak Kapolsek, sudah ada pendengar yang berpartisipasi. Kita sapa. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ayu nih. Iya, dengan Pak Dimas ada pantun untuk Pak Kapolsek. Iya betul. Ini narasumber siapa? Dengan Bapak Made Suandre SH, Kapolsek Ceririt. Oh, Kapolsek Ceririt. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi juga Pak. Semangat. Buah nanas, buah pokat. Iya. Dimakan burung perkutut, burung tandu. Walaupun panas menyengat, tapi dengar suaranya Bapak Kapolsek yang selemut salju. Merinding ya? Sejuk rasanya Pak. Okay. Astungkara. Begini Pak ya. Nggih. Saya ini sebagai masyarakat Buleleng Pak. Nggih. Keseharian saya di Ceririt Pak. Hah? Ceririt mana Bapak? Pokoknya di pasar saya Pak. Oh, dalam pasar. Nggih. Nah, begini Pak. Ya, Pak Dimas, mohon maaf sudah kulo nuwun dengan Pak Kapolsek nih. Mudah-mudahan Pak ya, ini menjelang pemilu Pak ya. Mudah-mudahan Pak,
apapun tugas Bapak itu bisa terlaksana dengan baik Pak ya. Walaupun saya ini dari Kani Pak, saya ada apa-apa itu saya siap untuk membantu Bapak memberikan informasi. Nah, untuk terakhir, nanti saya minta nomor HP-nya Pak, nomor HP Polsek Seririt Pak. Hilang yang dulu Pak, HP Sawan, terus Biu, yang di Tukan Bawang, semuanya sudah ada di HP saya Pak. Itulah karena saya kesehariannya di jalan Pak. Siapa tahu yang seperti kemarin tidak ada petugas, langsung saya hubungi itu Pak. Saya ini itulah Pak. Untuk apapun tugas Bapak ini mudah-mudahan sesuai dengan harapan Pak. Dan tanpa kendala, aman, kondusif, terkenali. Terima kasih untuk terakhir nomornya nanti kasih saya Pak. Terima kasih Bu Ayu. Baik, terima kasih Papa Dimas. Waduh. Walaupun tinggalnya di Panji ya atau di wilayah Kecamatan Sukesade, tapi Papa Dimas kesehariannya aktivitasnya di Seririt Pak. Dan sudah merasakan juga dampaknya di bawah kepemimpinan Kapolsek Seririt aman, nyaman dan kondusif begitu Pak ya. Monggo Bapak direspon, diapresiasi. Baik Pak, terima kasih untuk penilaian Bapak. Walaupun Bapak tinggal di Singaraja, namun cari nafkah atau cari penyambung hidup lah katakan di wilayah kami, dan Bapak bisa menilai sendiri walaupun kami banyak kekurangan di dalam memimpin wilayah Seririt. Mohon izin, mohon maaf, silakan Bapak berikan masukan-masukan untuk bisa menjaga wilayah Seririt lebih aman lagi daripada sekarang. Sekali lagi, kami atau saya sebagai Kapolsek, apa yang Bapak ucapkan tadi, ya, Bapak di dalam pasar Astungkaro sampai saat ini, Bapak menilai sendiri, bukan kami yang menilai, cukup aman terkendali. Masalah nomor telepon, ya silakan Bapak disampaikan. Masalah nomor telepon kami Pak, mungkin Bapak bisa masih on radionya 081 3374 75 365. Ya, bisa diulang Pak Kapolsek? 081 3374 75 365. Itu nomor HP Bapak ya. Kalau yang nomor kantor polseknya? Oh, gitu. Oke, siap. Mudah-mudahan nanti kalau ada sesuatu, Bapak mungkin ada perlu bantuan Polri khususnya di wilayah Seririt, silakan Pak hubungi kami. Kami akan pasti datang. Walaupun agak terlambat sedikit, ya mungkin bisa Bapak maklumi. Yang jelas bantuan Bapak atau masyarakat umum kami akan membantu. Itu Pak nggih. Baik, semoga... kita terima kembali atensi pendengar lain ya Pak ya. Nggih. Selamat pagi. Terima kasih, siap sudah dicatat. Terima kasih. Baik, itu saja Papa Dimas. Ya. Ada tambahan lagi tidak ada? Ya, itu aja. Baik. Terima kasih Papa Dimas yang sudah menyambut kembali apa yang direspon oleh Pak Kapolsek terkait nomor handphonenya ya. Jangan lupa di ping, itu langsung ke WA ya Pak ya? Ya. Oke. Nanti bisa komunikasi langsung Papa Dimas bersama Kapolsek Seririt Bapak Made Suwandre SH. Ini berhubung kesehariannya atau aktivitasnya itu di Seririt ya Papa Dimas, meskipun tinggalnya di Singaraja. Atau mungkin tadi juga perlu masukan ya Pak ya, Pak Kapolsek, walaupun Papa Dimas kesehariannya di Seririt dalam mengais rezeki, mungkin masukannya apa, seperti apa. Tapi selama ini aman-aman saja sih ya kalau kita dengar dari apa yang disampaikan oleh Papa Dimas. Baik, selain Papa Dimas, pendengar lain kami masih nantikan atensinya di 24644, kurang lebih waktu 5 menit ke depan kita beri kesempatan untuk Anda. Selamat pagi. Halo. Halo. Swastiastu. Bapak Kapolsek bagus. Ampure Bapak Kapolsek. Semangat. Pak Made ribet niki. Yang nak onti Pak ini Pak, padahal ngucap tangan itu umur 26 Mas. Lebih gede. Ada juga onti Pak ini. Dia
Akhirnya ini bro, Bapak nih. Nggih. Yang sampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolsek karena anak buah Bapak pernah menolong teman kami. Kalau nggak salah agak malam sedikit. Habis minyaknya ngebel ya Pak. Iya betul. Mencelep di kantor polisi, minta tolong ya polisi tolong ini. Diberikanlah pembelian minyak waktu itu kan. Bahkan kalau nggak salah polisinya keluar tuh. Yang ngemilangnya ada botol aqua. Nggih, betul. Maka saya beritahu, siapapun kalau kesulitan di jalan habis minyak, tuh kantor polisi jor-jor selepang motornya ngasulung ini ke. Nggih. Asungkare banyak. Nggih. Sebab tempo hari teman saya juga kehabisan minyak bedur Pak. Itu tahu-tahu jauh kali kantor polisi ini angelengnya 20 Pak. KTP-nya tahan. Kalau memang kayak gini Pak nih. Nggih, Pak. Intinya 20 seket bahasanya kan dinahan KTP. Pada motornya kan karena ada Bang. Ampun Bapak Kapolseknya. Nggih. Yang makanya bisa ngidang lewat mereka mana begitu. Rayang Truyung. Motornya dongsen yang habis Rayang Truyung. Sukses semua banget. Yang RRI siapa ini? Ayu Sundari. Bu Ayu. Pak Ayu Sundari pasti galang Pak nih. Oh. Pak Ayu bersinar berarti galang ada cuacanya. Semangat Pak. Apa ya aman ke Kemanten. Baik, terima kasih suksemen niki Pak Made Ribe atas atensinya. Iya, tapi memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Made Ribe, ini polisi sebagai pengayom pelindung untuk masyarakat Pak ya. Tapi bukan itu kan tidak sengaja ya, memang kebetulan habis bensinnya di jalan yang dekat dengan kantor polsek ya, beralihnya ke sana begitu Pak ya. Oke, gimana nih Pak menanggapi ada masyarakat seperti itu? Welcome saja Pak ya, positif saja ya. Baik, terima kasih Pak masukannya ya. Kami juga kebetulan waktu itu memang ada di kantor Pak, mungkin Bapak tidak perhatikan saya. Dan respon daripada anggota kami bukannya kepada Bapak aja, termasuk saya juga dia. Kami bukan menyanjung diri sendiri Pak, di depan pasar, pas di depan hotel Singosari, ada anak sekolah SMA 1 kalau tidak salah, bawa motor. Saya lihat dari pertigaan selatan itu, kok anak sekolah ini nuntun sepeda. Ini saya cerita, saya beneran Pak, saya nggak bohong Pak. Ada di sana tukang ojek. Kasihan saya lihat, perempuan lagi pakai rok. Saya pas kebetulan pagi. Nah di depan pertokoan saya lihat kok anak sekolah perempuan pakai rok kok nuntun sepeda. Ya. Begitu dekat tak samperin. Sepeda motor maksudnya Pak? Iya, sepeda motor. Kenapa Dek? Tuh? Pak, kehabisan minyak. Loh kenapa kehabisan minyak? Waktu berangkat sekolah nggak lihat, ampernya mati. Saya cek bener ampernya mati. Adik dari mana? Dia bilang dari Kalianget. Kenapa? Nggak bawa uang. Bawa Pak 20 ribu. Terus sekarang beli minyak. Ya saya beli minyak botolan ya. Terus udah Dek, adik tunggu sini, kebetulan ada tukang ojek. Tolong belikan minyak 2 botol. Pak, saya enggak ada uang nanti. Udah Dek, nanti Om yang bayarin. Begitu tukang ojek datang, langsung diisi tangki 2 botol. Dia bukannya seneng, malah nangis dalam artian apa terharu atau gimana. Habis itu tak sanggup lagi 50 ribu. Akhirnya dia minta nama saya, waktu itu saya tidak ngaku Kapolsek. Oke, ini bukan pencitraan Pak ya, tapi memang sudah tugas. Iya. Ya namanya tadi dibilang tadi kan pengayom masyarakat. Betul. Siapapun. Yeah. Kalau nggak masuk kantor polisi asal minta tolong. Sering di sana kok orang minta tolong. Kadang-kadang masyarakat dari Karangasem belum ada 1 minggu kehabisan uang, tak stopkan mobil.
Dia orang Jawa, biar nyampe di Gilimanuk. Disetopin. Malah seneng warga. Kadang-kadang anggota kami kasih sangu walaupun tidak banyak. Aku tak beli ini. Nah itulah kita, bagaimana kalau kita di rantauan mengalami yang sama. Akhirnya anggota kami belikan aqua, dikasih uang 20.000, terus dinaikkan mobil sampai di Gilimanuk. Sampai Gilimanuk nanti kalau bagaimana cari Pak Polisi ya. Saya yakin pasti cari polisi dia. Sementara itu. Oke, luar biasa Pak ya, rasa kepeduliannya, perhatiannya kepada masyarakat. Meskipun itu yang memang benar-benar di luar dugaan Pak ya, yang tidak membuat kerusuhan, tidak membuat ribut gitu ya. Ya memang benar-benar masyarakat membutuhkan pertolongan. Oke, sebagai penutup Bapak, pesan penting apa yang ingin disampaikan kepada pendengar begitu ya, ataupun kepada masyarakat ini secara umum terkait dengan kepemiluan di tahun mendatang. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Untuk warga kami khususnya wilayah Seririt, dan kami selaku Kapolsek mengimbau dan meminta tolong kepada warga dimanapun berada, pada khususnya wilayah Seririt, silakan berikan masukan apabila ada informasi-informasi apapun, sekecil apapun, silakan datang ke Polsek atau mungkin ke kantor desa atau kelurahan. Terus mari kita jaga keamanan biar tidak ada masalah-masalah yang menjadi besar. Kita jaga sama-sama, bukan polisi saja jaga. Kami juga minta bantuan kepada Pak Camat maupun Pak Danramil di dalam rangka menjelang pemilu nanti. Mudah-mudahan wilayah Seririt menjelang pemilu kita jaga wilayah kita sama-sama biar aman, tidak ada hal-hal yang kita inginkan. Oke, tentu saja mari kita jaga situasi Kamtibmas Pak ya, agar tetap aman dan kondusif dengan cara memberikan informasi-informasi yang baik dan positif kepada masyarakat. Dan jangan lupa kita cekal berita hoax Pak ya, yang dapat mengganggu situasi Kamtibmas. Baik, terima kasih Bapak Made Suwandri SH selaku Kapolsek Seririt sudah sharing seputar topiknya dalam dialog Hai Balikenken Kamtibmas jelang pemilu di wilayah hukum Polsek Seririt. Apapun yang disampaikan oleh narasumber tadi pendengar, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Dan selamat beraktivitas kembali Pak Kapolsek. Salam sehat selalu. Pendengar, dengan berakhirnya Hai Balikenken sekaligus Ayu Sundari pamit undur diri dari ruang dengar Anda di kesempatan hari ini di akhir pekannya edisi Sabtu 26 Agustus 2023. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa. 97,9